Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Satu catatan dari pengamat yang luar biasa menurut saya pribadi ya. Ini terkait dengan Surya Paloh menolak jika diminta Jokowi cabut pencapresan Anies. Ya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Di satu sisi komitmen Pak Surya Paloh untuk mengusung Anies Baswedan, ya bukan hanya segelintir omong kosong saja begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Pak Surya Paloh itu punya komitmen yang luar biasa. Tidak mungkin untuk lalu kemudian digagalkan begitu kan. Karena konsekuensi itu sudah diterima oleh Pak Surya Paloh begitu. Dan bahkan muncul spekulasi ada pencapresan Anies gagal, lalu kemudian bagaimana caranya Ganjar masuk ke diusung oleh Partai Nasdem dan sebagainya begitu kan. Spekulasi seperti itu menurut saya pribadi agak ngawur juga ya. Secara etika politik ya, Pak Surya Paloh itu punya komitmen untuk mengusung Anies Baswedan begitu kan. Karena di sosok itulah Anies Baswedan bisa merubah bangsa kita, merubah demokrasi kita. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Jadi komentar-komentar netizen sangat pedas seperti ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini salah satunya, pengamat yakin Surya Paloh menolak jika diminta Jokowi cabut pencapresan Anies Baswedan. Pak Surya Paloh ya, mending Menteri Nasdem silahkan direshuffle ya. Sudah jelas Anies berkibar di mana-mana. Insya Allah ya, Anies Baswedan RI 1. Nanti Nasdem menguasai mau sebagai apapun bisa lakukan anak bangsa terbaik, dikasih jabatan sesuai kemampuannya asalkan bisa kerja dong dengan baik. Ya menurut saya pribadi tidak perlulah untuk kita berspekulasi seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Pak Surya Paloh itu orang yang cerdas begitu kan. Surya Paloh bukan politikus kacangan, sekali buat keputusan pasti berani tanggung konsekuensinya. Mustahil cabut dukungan untuk Anies Baswedan yang notabene Capres 2024 pilihan Nasdem sendiri, bunuh diri bagi Nasdem bila cabut dukungan Anies Baswedan. Ya saya rasa mustahil begitu kan. Karena Pak Surya Paloh itu bukan ajang berpikir bukan ajang permainan politik begitu kan. Tetapi inilah yang diusung itu dengan catatan dan konsekuensi yang sudah diterima oleh Partai Nasdem itu sendiri begitu kan. Bahkan dia takut amat sama Pak Anies. Kalkulasinya sangat gampang. Pak Anies orang lurus dan jujur. Orang lurus dan jujur tidak akan takut kepada Anies. Silahkan buat kesimpulan sendiri. Saya kira sangat bodoh ya bila Anies dibatalkan. Anies itu orang cerdas, lihat Jakarta berubah cantik. Ini banyak ya sekali yang ada yang pro dan ada yang kontra ya saya bacakan. Tetapi perlu diingat inilah bagian dari aspirasi juga begitu kan yang harus kita dengarkan begitu. Saya rasa walaupun Pak Jokowi dipanggil sana sini oleh presiden dan oleh Pak Jokowi ya tidak mungkin untuk membatalkan itu begitu kan. Walaupun ditekan apapun ya dengan ancaman apapun ya tidak mungkin untuk membatalkan itu begitu kan. Bahkan Pak Jokowi ngapa takut sih Pak Anies jadi presiden? Emang Bapak punya salah apa dengan negeri dia? Perlu diingat bahwa Anies Baswedan itu sekarang tidak menjabat apa-apa begitu kan. Sedangkan yang lain, calon-calon yang lain punya keterikatan dengan pemerintah. Artinya yang seharusnya kita awasi ya seperti itu begitu kan. Apalagi Bawaslu yang mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak etis, curi setar dan sebagainya. Padahal menteri-menteri yang lain yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden dan bahkan kepala daerah ya seperti Ganjar separi politik sana sini tidak ada teguran apa-apa ya. Ada apa begitu kan. Jangan-jangan selama ini ya Pak Jokowi memanggil Surya Paloh karena mungkin ada kekhawatiran. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Ini Nasdem tak akan lolos parliamentary threshold jika cabut pencapresan Anies Baswedan. Ya bisa jadi seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, pengamat yakin Surya Paloh menolak jika diminta Jokowi cabut pencapresan Anies Baswedan. Dikutip dari Gelora, tarik-menarik kepentingan politik kemungkinan terjadi dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Kamis lalu. Bahkan pengamat komunikasi politik ya, Jamiluddin Ritonga yakin pertemuan itu dimanfaatkan Jokowi untuk memastikan komitmen Partai Nasdem sebagai koalisi dari partai pendukung pemerintah. Penegasan komitmen itu diperlukan sebelum Jokowi melakukan perombakan kabinet. Menurut Jamiluddin, terbuka kemungkinan Jokowi diminta Surya Paloh agar menarik kembali dukungan Anies ya untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon Pilpres di 2024.
Bahkan sebagai konsekuensinya maka ada potensi menteri dari Nasdem yang dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju, tapi semua menteri Nasdem akan direshuffle oleh Jokowi. Kemungkinan besar hanya 2 menteri yang direshuffle, 1 menteri sengaja dibiarkan untuk menjadi tameng politik bagi Jokowi, kata dosen Universitas Isa Unggulan ini. Menurut saya pribadi bisa jadi seperti itu, tapi menurut saya itu 1 menteri ya. Tetapi perlu diingat bahwa walaupun ditekan seperti itu, reshuffle kabinet misalnya diganti dengan yang lain begitu kan, tetapi kan jabatannya kan masih sudah 1 tahun begitu kan. Jadi buat apa juga mempertahankan kekuasaan, mempertahankan menteri yang kemudian Pak Jokowi sendiri tidak suka begitu kan. Hanya dibuat ocehan-ocehan seperti itu ya, bisa jadi Pak Surya Paloh itu ya tergantung dari Pak Jokowi. Pak Surya Paloh juga mengatakan bahwa ya tergantung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi membutuhkan saya, kata Pak Surya Paloh, ya silahkan menteri di situ begitu kan. Sampai ya perjanjian politik itu selesai begitu. Itulah kecerdasan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ya terserah Pak Jokowi. Pak Jokowi kan selama ini kan menjadi otoritas dalam sebuah kabinet begitu kan, menjadi kepala negara begitu. Jadi artinya walaupun direshuffle tidak menjadi masalah juga begitu kan. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang dimainkan dalam peran ini begitu. Bahkan di satu sisi mengatakan Demokrat yakin Surya Paloh tetap capreskan Anies walaupun sudah bertemu. Ya pasti, karena pada hakikatnya itu ya bukan Pak Jokowi mendirekti atau mengurus Partai Nasdem, tetapi Pak Surya Paloh yang mengurus di situ begitu. Jadi tidak asal sembarangan Pak Surya Paloh di situ begitu. Mungkin ya Pak Surya Paloh itu dipanggil secara mendadak, mungkin ada kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan atau direshuffle begitu ya. Wallahu a'lam begitu kan. Partai Nasdem tidak akan berubah sikap dalam menatap Pilpres 2024 mendatang. Nasdem tetap akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden sekalipun Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sudah diundang ke istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan demikian, keyakinan diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni ya Kak Harman dalam akun Twitter pribadinya. Ada yang tanya apakah Nasdem batal capreskan Anies setelah Bang Surya Paloh ya dengan Presiden Jokowi bertemu. Kalau saya mengenal pribadi Bang Surya, saya yakin tidak. Bahkan anggota Komisi 3 DPR RI ini mengaku sudah mengenal sepak terjang Pak Surya Paloh dalam berpolitik. Bos Media Group itu, kata Beni, adalah sosok yang mencintai demokrasi, betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang berspekulasi bahwa Anies Baswedan Partai Nasdem akan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan ya tentu hanya isapan jempol menurut saya pribadi begitu kan. Jadi artinya bahwa kekuatan Pak Surya Paloh itu yang sekarang bagaimana mulai dari Anies Baswedan, mulai di partainya sendiri sudah ada satu titik yang menghasilkan sebuah dampak negatif begitu kan. Walaupun di sana sini terus kemudian pada hakikatnya ya Pak Surya Paloh tetap menerima apa adanya begitu. Walaupun dibully habis-habisan, walaupun dikritik habis-habisan ya Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan tertawa aja. Padahal ya kalau melihat demokrasi kita sebenarnya yang menjadi nasionalisme terbaik itu adalah Pak Surya Paloh. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu kan. Bahkan namun demikian dia tidak menduga bahwa lebih lanjut dia kemudian ada hal yang digunakan untuk menekan Surya Paloh. Kalau ditekan pakai kasus hukum yang melibatkan kadernya, soal ini rakyat monitor tutupnya. Ini sangat menarik juga begitu. Walaupun dipaksa dengan berbagai hal ya, Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh itu tidak bisa dipisahkan begitu kan. Karena Partai Nasdem itu adalah sebagian dari pelapornya itu adalah Anies Baswedan begitu. Mengapa sekarang ini ada berita baru bahwa Pak Jokowi menekan Pak Surya Paloh harus mengusung Pak Ganjar lalu kemudian gagal? Apakah seperti itu begitu? Itu yang berita yang menarik begitu kan. Tetapi perlu diingat sampai kapanpun ketika sudah mendeklarasikan itu tidak mungkin dicabut begitu kan. Walaupun para cebong dan buzzer hari ini sudah menggoreng habis-habisan berita-berita seperti itu ya tidak menjadi masalah juga karena publik bisa menilai sendiri seperti apa kepentingan Pak Jokowi setelah lengser begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.